masih bersama kami di Saling Silang, Mas Lusius. Saya ingin minta pendapat Anda, lalu kemudian saya ke Romo Beni begitu. Kalau mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh salah satu anggota Komisi 2 DPR begitu, kita masih harus bisa optimis atau pesimis nih dengan keputusan nanti pada hari Senin malam? Saya kira pesimis gitu. DPR akan mengambil tindakan gitu ya untuk kemudian mengakomodasi apa yang diusulkan atau diwacanakan oleh KPU ini. Dan ini bukan kali ini saja gitu ya. Undang-undang pilkada ini kan telah dibahas lama, dan saya kira isu ini juga menjadi salah satu, bukan undang-undang pilkada, undang-undang pemilu itu sudah lama dibahas, dan isu ini termasuk salah satu juga yang dibicarakan waktu itu gitu ya. Publik saya kira waktu itu beberapa elemen masyarakat sipil mendorong agar pembatasan atau perbedaan soal waktu 5 tahun itu dihapus saja gitu. Semua yang kemudian pernah menjadi narapidana korupsi hendaknya kemudian tidak dicalonkan menjadi calon legislatif gitu ya. Tapi kemudian yang munculkan seperti itu aturannya di pasal 240. Jadi ada limitasi 5 tahun itu yang menjadi jembatan begitu ya. Di atas 5 tahun ANSI tidak boleh, di bawah 5 tahun boleh kalau kemudian terbuka. Betul. Begitu ya. Dari situ saja kelihatan kemauan politik dari partai politik dan juga DPR sendiri yang kelihatannya enggan untuk kemudian melepaskan begitu saja peraturan soal larangan terhadap napi menjadi caleg ini gitu ya. Dan ini sekaligus berarti memang langkah KPU untuk kemudian memastikan niat mereka ini sukses untuk digolkan menjadi PKPU. Ini memang saya kira tidak mudah. Kembali lagi saya kira ada pentingnya wacana ini dihidupkan khususnya menjelang proses pencalonan ini. Pun kalau nanti misalnya aturannya gagal untuk dirubah kandas, atau PKPU kandas gitu ya, minimal publik kemudian punya pelajaran penting untuk menghadapi caleg-caleg yang diusulkan oleh partai politik. Untuk partai politik sendiri, saya kira ini peringatan sejak awal gitu dalam menyusun caleg-caleg mereka untuk 2019. Hendaknya kemudian memperhatikan dengan serius saya kira aspek soal napi ini gitu. Tidak kemudian nanti beralasan misalnya sesuai dengan peraturan, misalnya ini tidak dilarang dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Romo Beni tadi itu, ada tuntutan moral yang kemudian tidak bisa kita lepaskan dari politik kita saat ini gitu ya. Keinginan kita untuk menciptakan parlemen yang berintegritas, parlemen yang selama ini selalu mandul hanya karena banyak masalah yang kemudian mereka ciptakan sendiri. Itu yang ingin sebenarnya kita minimalisir dengan aturan-aturan tegas sejak proses pencalonan. Jadi kalau kita bicara soal parlemen yang selalu saja kemudian ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi, itu karena kita melihat ada kelemahan sejak proses awal di pencalekan ini. Sehingga bagaimana kemudian bisa mengantisipasi itu, saya kira ini mestinya menjadi tanggung jawab partai politik untuk memikirkannya. Jadi menyerahkan kepada mereka kemudian keputusan untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan mantan napi, saya kira itu juga tidak bisa diharapkan gitu akan sukses gitu ya. Tapi bahwa tugas partai politik untuk merealisasikan harapan-harapan yang menurut mereka juga baik ini dalam undang-undang, itu saya kira bisa dilakukan tiap saat gitu. Mereka punya orang-orang di parlemen, mereka punya pimpinan partai politik yang dengan leluasa kemudian memerintahkan anggotanya di parlemen kalau mereka punya kemauan. Kembali lagi itu yang sama sekali hilang, saya kira kemauan untuk bisa dalam sekejap mengatakan yang buruk itu harus kemudian diakomodasi dalam undang-undang. Dan sayangnya itu tidak terjadi begitu. Pak Endarsam silakan, kalau dari opini Anda bagaimana? Ya, saya satu gini. Apa namanya itu, kalau kita dari sisi parpol sudah jelas. Contohnya kita ambil contoh pada saat Pak Anies Sandi terpilih sebagai apa namanya itu Gubernur DKI Jakarta, pasangan gubernur dan wakil gubernur, Pak Prabowo sudah jelas bilang Anies Sandi satu, jangan korupsi. Itu pesan yang sudah sangat gamblang dan itu sudah dieksekusi di seluruh Indonesia, bahwa setiap apa namanya itu kader, terutama kader yang terkait dengan masalah korupsi itu langsung dipecat masalah itu. Nah, kedua gini, kita ini kan melihatnya hanya wacana ini setelah undang-undang itu disahkan. Undang-undang 7 2017 disahkan. Ini saya melihat kayak seperti anak yang sudah lahir, bayi yang sudah lahir pengen dimasukkan lagi ke rahim seperti Jadi itu. ada inkonsistensi menurut Anda dari KPU. Kita harus lihat lagi ke belakang sebenarnya. Kita harus lagi lihat ke belakang. Stakeholder dalam penggodokan undang-undang ini tidak hanya partai politik, dalam hal ini ya dieksekusi oleh parlemennya seperti itu. Ada pemerintah di situ, ya kan? Ada ahli-ahli yang juga dihadirkan. Ada KPU juga di sini. Nah, kita harus lihat ke belakang dulu.
Ya kan? Apakah KPU sikapnya sama tidak dengan seperti ini? Apakah konsisten pada saat itu KPU menyatakan terkait dengan pasal 240 ini, dia menyatakan menolak dengan tegas pasal 240? Kalau kemudian alasan KPU adalah komisionernya berubah dan lain sebagainya. Itu secara kelembagaan sama seperti parpol. Jadi ini secara kelembagaan KPU itu atas nama KPU itu sendiri tidak bisa ditarik bahwa komisioner yang lama, komisioner yang sekarang keliru. Karena itu kan secara norma juga kode etik juga tidak boleh KPU yang sekarang menyalahkan yang dulu kan gitu kan. Nah ini harus dilihat ke belakang. Ya kan? Apakah KPU itu benar-benar konsisten seperti itu, ya kan? Setidak-tidaknya dia melakukan argumentasi atau perlawanan terkait dengan pasal 240 ini sendiri. Nah itu harus dilihat. Dan pemerintah itu bagaimana? Romo juga seperti itu. Pemerintah sangat disahkan juga. Kalau pemerintah ternyata, ya kan? Seolah-olah semua dilempar kepada parpol seperti ya, ke parlemen. Sebenarnya seperti saya sudah katakan, stakeholder itu bukan hanya partai politik. Iya, karena waktu itu Romo Beni belum ada di pemerintahan begitu. Gimana Romo Beni begitu? Katanya juga ada kesalahan dari pemerintah karena pembentuk undang-undang adalah DPR dan pemerintah. Ya ini kan sebenarnya ada persoalan kita bersama ya. Kalau kita bicara politik berkeadapan, ini kan sebenarnya momentum kan. Apakah momentum ini kita gunakan atau tidak? Gitu. Tetapi ini sebenarnya sangat baik untuk mengingatkan partai-partai politik dalam menyeleksi para calegnya juga harusnya mengikuti kriteria-kriteria moralitas publik itu sebenarnya. Ini kan sebenarnya, tetapi ini juga awal yang baik untuk refleksi bersama lah. Sebuah demokrasi itu kan berjalan dalam proses. Nah ketika dalam proses itu kita menghadapi bermacam-macam masalah, karena kan ini korupsinya masalah yang luar biasa. Bahkan sudah itu tidak ada efek jerah, maka kan perlu dicari mekanisme bagaimana memperkecil supaya korupsi itu berkurang. Salah satunya ya mulai dari seleksinya. Sebenarnya kan pola berpikirnya kan begitu, seleksinya harus transparan, seleksinya harus bagus, kemudian rekrutmennya juga harus bagus. Maka sebenarnya partai politik dibantu sebenarnya dengan ini. Kalau kita melihat sisi positifnya, mau tidak mengambil bantuan ini, ya? Jadi pemerintah gitu loh. Kalau dalam pemerintah itu kan selalu mau tidak mau dengan partai politik kan kerjasama. Membuat undang-undang, gitu loh. Dan pemerintah itu kan juga selalu menghitung dalam politiknya, gitu loh. Ya. Tapi nanti akhirnya pemerintah nggak mengatakan lagi. Ya, artinya itu sebenarnya sikap pemerintah yang ingin mengatakan kalau dia tidak punya dukungan kuat, ya dia pilihannya tinggal itu. Dan publik, ya dia kan sebagai. Tapi ini sebenarnya refleksi bagi partai politik semua. Kalau dia ingin momentum ini sebagai bersih-bersih itu, dan saatnya lah momentum ini digunakan untuk apa? Untuk sebagai warning bahwa partai politik saatnya berbenah. Maka saatnya lah ini menjadi momentum kita untuk berubah. Nah kalau ini terjadi perubahan, akhirnya diuntungkan dua pihak gitu loh. Partai politik juga diuntungkan. Pemerintah karena apa? Juga, dan pemerintah juga semua masyarakat gitu loh. Jadi kan pemerintah isinya apa sih? Ya juga dari partai politik, sebagian besar. Ada yang pilihannya masuk ke pemerintah atau oposisi. Tapi di Indonesia itu tidak jelas oposisinya gitu loh. Tapi kalau di gitu meja ini sepakat, sudah sama sekali tidak ada yang sepakat ya, bahwa sebetulnya hak politik itu ada atau muncul lagi ketika ex narapidana itu toh juga sudah menjalani hukumannya. Beda. Seperti gini itu, loh. begitu. Secara Secara ini persoalannya kan sama dengan orang yang sama sekali tidak menjalani hukuman. Kalau orang memilih sebuah, ini kan public figure. Kalau kita orang masuk ke dalam DPR itu kan menjadi orang yang menjadi panutan. Maka panutan itu bersih di mana-mana. Di Amerika pemimpin dituntut lebih baik dari yang lain. Harus almost perfect gitu ya. Kesalahan kecil aja itu udah rame. Kata belece aja persoalan yang di Jerman. Perdana Menterinya mundur kok. Di Jepang sampai orang bunuh diri karena ini martabat gitu loh. Lah persoalan martabat ini tidak bisa dinilai dengan sudah selesai menjalani, tidak. Ini persoalan adalah contoh keteladanan. Dia sudah menjalani itu ya nggak apa-apa, proses hidup masyarakat lain boleh, pekerjaan boleh, tetapi dalam arti ini menjadi ada yang pemimpin. disebut menjadi pemimpin, ada kekhususan. Lah itu yang kriteria itu yang mau dibuat oleh KPU gitu loh. Itu sebenarnya. Baik, berarti harus diapakan ini? Harus bagaimana agar PKPU ini akhirnya lolos begitu? Itu yang kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami.